الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kang Nasrun telah membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 tentang puasa. Selanjutnya kita akan bacakan bersama pembacaan Intisab PUI. Insyaallah seperti biasa Sekjen Pemuda PUI Pusat Kang Jumadi yang akan memimpin pembacaan Intisab. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa talabi ridallahi bil amali baina ibadihi bittawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Kang Jumadi yang telah memimpin kita membacakan Intisab Persatuan Umat Islam. Hadirin rahimakumullah, jamaah Majlisul Ilmi Kajian Ba'da Subuh. Bulan Ramadan telah tiba, kita sudah melaksanakan puasa selama 2 hari dan sekarang masuk ke hari ketiga. Dan insya Allah spesial di pertemuan pertama di bulan Ramadan, Kajian Ba'da Subuh akan mengetengahkan pembahasan tentang rahasia puasa. Sebagaimana biasanya manusia itu senang terhadap sesuatu yang rahasia, penasaran dengan hal-hal yang rahasia. Nah, puasa pun ternyata ada rahasianya. Dan insya Allah ini Ustadz sudah menyiapkan nih, apa sih sebenarnya rahasia puasa yang ingin dibongkar sekarang ini, Ustadz? Silakan Ustadz. Untuk dimulai, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, para hadirin sekalian yang Allah muliakan, baik dari Persatuan Umat Islam, para tokohnya khususnya, serta dari Majelis Positif dan Madrasah Keluarga, serta Bapak Ibu semuanya. Pertama, bersyukur dengan lebih sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah kama amar, dan lafaz-lafaz yang lainnya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Tentu saja nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam, melebihi nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut setia hingga akhir zaman.
insya Allah kita atas izinnya masuk kategori pengikut setia ya, insya Allah, sehingga sebagaimana keluarga dan para sahabat setianya bersama Rasulullah di hari akhirat kelak nanti, maka kita pun insya Allah bersama kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, kita masuk hari yang ketiga ya. Ketiga. Bagi yang memulainya hari Ahad. Saya juga mulai hari Ahad. Jadi saya juga termasuk yang ketiga. Iya. Bagi yang memulai hari Sabtu yang keempat ya. Iya. Hadirin sekalian, tidak salah kalau kita terus mengokohkan, mengulangi makna puasa karena masih ada ya 27 sampai 26 hari lagi atau 26 27 hari lagi ke depan. Iya. Kita akan melaksanakan puasa Ramadan ini. Rasulullah bersabda dalam kedatangan Ramadan, ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairan min alfi syahrin. Ya, al-hadis ya. Hadis ini lafadznya lafadz dari Imam Ahmad. Dan hampir semua imam hadis meriwayatkan hadis yang sangat masyhur ini. Beliau bersabda, datang pada kalian Ramadan. Ya, jadi kata-katanya itu seperti kedatangan tamu agung ya. Seakan-akan ada personifikasi tentang Ramadan. Datang pada kalian Ramadan ya. Dia adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Kemudian iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan puasa pada bulan tersebut. Nah, hadirin sekali, inilah kewajiban pokok kita. Jadi kewajiban pokok yang ada pada Ramadan, selain kewajiban pokok harian kita yaitu salat 5 waktu, yaitu melaksanakan puasa wajib di bulan suci Ramadan. Jadi itu urusan pokok kita ya. Kemudian ada beberapa keistimewaan di hadis ini, diantaranya ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan pun kemudian diborgol. Dan di Ramadan ini ada satu hari yang lebih hebat nilainya dibandingkan dengan 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Terkait dengan 1000 bulan, para ulama menyebutkan 1000 bulan ini tidak bermakna ansih 1000 bulan, tapi maknanya adalah tak terhingga gitu ya. Mengapa dikatakan 1000? Sebab di dunia Arab pada saat itu tidak ada kata selain 1000. Itulah kata paling gede gitu kan. Oleh karena itu ketika nyebut angka 1.000.000, nyebutnya nggak ada kalimat 1.000.000. Jadi angkanya ada 1.000.000, tapi sebutannya nggak ada 1.000.000. Nah, kalau disebut 1.000.000 itu dibilangnya dalam kata-kata alfu alfin, 1000.000, padahal 1.000.000. Jadi mufassirin menyebutkan bahwa kalimat 1000 itu sebetulnya kalimat yang menunjukkan sangat banyak bilangan terbesar saat itu yang diwakili oleh kalimat 1000. Jadi artinya lebih hebat dari 1000 bulan, maksudnya ribu-ribu bulan gitu. Begitu. Dan ternyata sangat amat banyak para mufassirin menafsirkan ini. Banyak dukungan dari teks hadis Nabi yang lain yang menyebutkan itu ya. Jadi yang demikian maknanya bagi kita tidak semata-mata 1000 bulan dalam konteks matematika hari ini, tapi 1000 bulan dalam arti bilangan yang sangat banyak yang diwakili oleh kalimat 1000 yang menjadi kalimat ungkapan angka terbesar pada saat itu di dunia Arab, karena 1.000.000 diungkapkan dengan 1000.000. Hadirin sekalian Allah muliakan, saya kita garis bawahi bahwa di situ ada kewajiban pokok ya, yaitu puasa namanya. Jadi itu fokus kita. Sebagaimana fokus kita pada hari-hari adalah salat, karena seseorang sudah salat, sudah puasa, istimewa di hadapan Allah ya. Insyaallah. Saya pernah mengemukakan beberapa waktu lalu tentang hadis Nabi, beragam versi hadis Nabi ini dan beragam kejadian. Datang seorang Arabi atau Arab kampung ya, dari perkampungan datang, ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitu salawatil maktubat wa sumta Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa la azidu ala dzalika syai'a adkhulul jannah? Qala na'am. Wah, luar biasa kan itu. Seorang Arabi datang, seorang Arab kampung datang, ya Rasulullah,
bagaimana pendapatmu jika saya salat 5 waktu, jika saya puasa Ramadan, jika saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak menambah yang lainnya kecuali apa yang aku sebutkan, apakah aku bisa masuk surga? Kata Rasulullah, iya, Anda masuk surga. Luar biasa ya. Itulah mudahnya berislam ya. Jadi Islam itu mudah, simple. Imannya cukup dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amal solehnya tentu ada amal soleh pokok, cukup dengan puasa, dengan sholat, puasa, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, urusannya menjadi surga. Dengan amal soleh tersebut, ini sesuai dengan sabda, dengan firman Allah dalam Al-Quran di Al-Baqarah ayat 82, walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman, beriman mudah kan tadi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa amilus shalihat, beramal soleh. Amal soleh paling pokok yang disebutkan oleh Arabi tadi, orang Arab kampung tadi. Salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Tentu zakat masuk, haji masuk, hanya itu perlu effort lebih tinggi ya, karena harus ada harta, harus ada istita'ah dalam haji. Langsung Allah menyebutkan dengan iman dan amal saleh tersebut, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Mereka menjadi penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Ini luar biasa. Jadi di setelah puasa dan salat atau salat dan puasa disebutkan. Nah, kita ingin tentu memahami lebih lanjut ya, asrarus siyam, asrarus saum, rahasia puasa. Rahasia puasa ini. Tentu kita ingin memahami puasa seperti apa gitu. Puasa biasa-biasa saja sudah cukup ya, tapi kita ingin puasa yang luar biasa dengan tentu perolehan pahala dan balasan dari Allah yang luar biasa pula gitu. Karena Allah selalu menjanjikan luar biasa kepada kita ya, dengan wajib-wajibnya ataupun dengan sunnah-sunnahnya. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, Imam Ghazali ya di Ihya menyebutkan ada 3 kategori puasa. Yang pertama shaumul umum ya, puasa orang umum ya, yaitu seseorang menahan diri dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri, dari onani ya, dari muntah secara sengaja. Ya, saya sebut yang 2 terakhir ini penting. Mungkin yang awal 1, 2, 3 biasa ya, makan minum ya biasa, tidak hubungan suami istri siang hari ya biasa. Gitu kan. Tidak muntah sengaja biasa, tapi mungkin tidak onani disebut oleh para ulama karena boleh jadi ada 1 di antara 2000 orang yang iseng-iseng gitu ya melakukan itu, ya dianggap bahwa ini tidak masalah, toh bukan hubungan suami istri, itu bukan zina gitu. Tapi itu membatalkan puasa ternyata ya, membatalkan puasa. Itu hadirin sekalian yang Allah muliakan, penting untuk dipahami dengan baik hal yang membatalkan puasa. Jadi yang dimaksud dengan puasa secara umum adalah seseorang al-imsak, menahan diri, tentu diawali niat sebelumnya di malam hari, kemudian setelah niat menahan diri semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari dari apa? Dari makan, minum, kemudian hubungan suami istri, muntah secara sengaja, kemudian apa namanya onani ya disebutnya di situ. Perlu tegas disebutkan karena kita tidak tahu pekerjaan-pekerjaan rahasia seseorang ketika sedang menyendiri, kita tidak tahu kan, anak muda sedang menyendiri, kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Makanya di sini harus diingatkan, diberi pengetahuan yang jelas dan tentu diawasi ya, supaya tidak membatalkan puasa umum sekalipun gitu. Karena puasa umum inilah modal dasar menjadi puasa khusus gitu. Jadi jangan wah puasa umum jelek dong, enggak. Ini modal puasa untuk melangkah pada puasa berikutnya, pada rahasia berikutnya. Standar ya, standar itu. Standar puasa yang umum seperti itu. Yang dibahas fikih seperti itu dibahas fikih. Itu adalah puasa standar secara umum. Sudah bagus, luar biasa. Kemudian saat yang sama kita ingin meningkat menjadi puasa khusus ya, bahkan bisa meningkat lagi menjadi puasa khususil khusus ya. Yang dimaksud dengan puasa khusus adalah puasa yang tidak semata-mata puasa umum, tapi ditambah dengan puasa yang lainnya, yaitu imsak yang lain-lainnya di luar ketentuan fikih, yaitu al-imsak, menahan diri dari maksiat mata, dari maksiat lidah, dari maksiat telinga, dari maksiat tangan dan maksiat kaki,
Yang boleh jadi maksiat-maksiat seperti ini ringan dan gampang untuk dilakukan, ya. Tapi seorang yang berpuasa menahan itu karena ingin masuk ke makna puasa yang lebih sesungguhnya dibandingkan dengan puasa umum. Puasa umum adalah langkah pertama, step pertama. Ada kemudian yang ketiga puasa khusus, spesial dari spesial, ya. Yaitu puasa di mana seseorang menggantungkan hatinya, ya, ta'allaqu qalbuhu billahi faqat, ya. La ta'allaqu siwahu. Jadi seseorang yang hatinya yang hatinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat sepanjang hayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu dengan sangat mudah meninggalkan maksiat mata, telinga dan lain sebagainya dalam puasa umum dan puasa khusus gitu ya. Dan kemudian dalam pikiran dia tidak ada pikiran duniawi, tidak ada pikiran urusan-urusan lain selain pikiran bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memikirkan dunianya dalam kerangka untuk akhirat, bukan dunia semata gitu. Itu adalah puasa khusus ya. Hadirin sekalian, dan Imam Ghazali menyebutkan khusus ini pasti berlaku untuk para anbiya dan para mursalin. Itulah puasa khusus karena tentu dalam konteks Rasulullah sebagai salah seorang rasul dan rasul terakhir sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ya dikontrol, didatangi oleh malaikat Jibril setiap Ramadan ya. Dan tadarusnya kalau kita tadarus dengan manusia, beliau tadarus dengan malaikat. Kalau jangan dengan malaikat Jibril. Ya, dengan malaikat tadarus. Misalnya tadarus dengan para sahabatnya, juga tadarus dengan malaikat. Nah, sampai malaikat di Ramadan itu datang 2 kali, tadarusnya 2 kali tamatan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini pasti puasa khusus dan tentu saja bisa pula dilakukan oleh orang-orang saleh yang terpilih, ya, tidak semua yang saleh. Ada orang saleh yang bisa puasa khusus sepanjang hidupnya 24 jam gitu. Ada boleh jadi orang saleh yang puasa khususnya pada jam-jam tertentu. Tapi pada situasi lain dia puasanya puasa khusus saja. Pada situasi tertentu puasa khusus gitu ya. Ditandai dengan seseorang asyiknya bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada bosan-bosannya gitu ya. Seperti ada para tabi'in atau para ulama, sampai sekarang pun masih ada para sholihin yang mampu membaca Al-Quran berjam-jam tanpa ngantuk gitu ya. Itu berarti kan betapa kedekatannya dengan Allah lewat baca Al-Quran, seakan-akan bercengkrama ngobrol langsung dengan Allah, itu membuat dia terjaga terus gitu. Luar biasa. Jadi ngantuk jadi hilang kan, karena betapa nikmatnya asyik ya bersama kekasihnya yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jangan heran kalau ada orang bisa baca Quran 8 jam berturut-turut gitu. Ya jangan heran. Termasuk Ustaz pernah mengatakan salat 1 rakaat, Utsman bin Affan ya, salat 1 rakaat, hanya 1 rakaat, tapi bacanya khatam Quran saja. Betul. Jadi Utsman bin Affan itu kalau witir enggak banyak-banyak, cuma 1 rakaat gitu. Pada banyak 3 rakaat, tapi kebanyakannya Utsman bin Affan itu unik, witirnya 1 rakaat. Tetapi tidak semua malam ya, malam, tetapi pada malam-malam tertentu Utsman bin Affan itu salat al-witr raka'atan wahidatan wa khatama fiha al-Qur'an. Jadi Utsman bin Affan itu sholat witirnya hanya 1 rakaat, tapi di 1 rakaat tersebut dia khatam Al-Quran 30 juz gitu. Nah, itu sekalian, sisi ini harus kokoh dan kuat. Ini pemahaman yang tentu saja dipahami lebih lanjut ya oleh para ulama kita. Itu sekalian, itulah rahasia saum ya, atau puasa. Ada umum, ada khusus, ada khusus. Nah sekarang tentu ya kita sebagai manusia biasa, porsi kita kelihatannya porsi khusus ya. Porsi khusus terlebih dahulu sebelum kita. Ya betul. Karena suatu saat kita juga bisa dalam waktu-waktu tertentu masuk ke dalam puasa khusus ya. Tentunya sekalian, banyak di antara kita saat ini orang-orang saleh, tentu orang-orang saleh di masa lalu ya, seorang tabi'in meriwayatkan, kami pada saat hari-hari biasa membaca Quran itu 7 hari tamat. Ketika Ramadan tiba, kami bisa menamatkan 3 hari sekali. Ketika 10 hari terakhir tiba, kami bisa menamatkan 1 hari sekali gitu. Bahkan yang unik adalah Al-Imam Syafi'i idza jaa Ramadan khatama 60 khatmatan. Ya, Imam Syafi'i itu ketika datang bulan suci Ramadan, rata-rata, mungkin tidak seluruhnya ya, rata-rata
Imam Syafi'i itu di Ramadan-Ramadan yang melewati beliau itu bisa menambahkan 60 kali tamatan Al-Quran. Nah ini masuk kategori tadi khusus. Jadi kalau kita kan biasa banget ya ketika baca Quran setengah juz, 1 juz mulai ngantuk ya. Iya betul. Ya katanya gini gambarannya, gambaran khusus itu disebut. Jadi ketika ada pemicu di mana seseorang asyik dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pemicu tersebut bisa menghilangkan ngantuk diantaranya. Seperti ini, seperti Pak Hendra sedang lelah nih siang hari, tiba-tiba gempa, kan langsung curhat lagi kan, melarikan diri. Adrenalin langsung naik, Ustaz. Adrenalin langsung naik dan ngantuk hilang kan gitu. Seperti itulah puasa khusus. Jadi rasa ngantuk menjadi hilang karena dipicu oleh betapa senangnya, betapa nikmatnya, betapa asyiknya bercengkerama dengan Allah lewat bacaan kitab sucinya, sehingga langsung segar. Kata orang sekolah langsung curingat, gitu ya. Langsung sumringah, seperti itu. Cenghar. Hadirin sekalian. Nah, saya kira ada porsi kita nih bagaimana kita mampu melaksanakan puasa khusus ya terlebih dahulu. Ya, dalam rangka menggapai puasa khusus di satu saat yang lain. Pertama, ghadul basar wa kafu an ittisa' fi nazar ila kulli ma yudhammu wa yukrah ya. Yang pertama ghadul basar, menahan pandangan dari hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang tidak disukai oleh syariah, bahkan diharamkan oleh syariah. Itu ghadul basar. Jadi sekalian, ghadul basar itu tentu pada hari-hari ini lebih sulit ya. Lebih sulit karena boleh jadi seseorang tidak melihat aurat ya lawan jenisnya secara langsung, tapi sekarang ada alat yang bisa melihat aurat lawan jenis yang secara mudah ya. Ya tentu ada YouTube, ada TikTok, ada Reel ya dan lain-lain. Secara umum mungkin tidak masuk kategori pornografi menurut undang-undang pornografi. Tapi masuk kategori muharramat menurut syariah karena melihat aurat perempuan yang tidak boleh dilihat, melihat perempuan dengan auratnya terbuka, yang tidak pakai jilbab, itu juga masuk kategori muharramat ya. Jadi sekarang nampaknya salah satu cara untuk sampai kepada ghadul basar itu, mohon maaf ini harus mengatakan pada diri kita sendiri dan semuanya, menghindari ya sosmed kelihatannya. Kalaupun tidak menghindari, jaga-jaga banget gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gitu kan. Mau cari ceramahnya UAS gitu kan, cari tetap dapat gitu. Jadi kalau lewat-lewatnya harus cepat gitu karena untuk sampai kepada YouTube-nya UAS atau YouTube-nya ceramah-ceramah keagamaan atau YouTube seseorang atau TikTok seseorang yang ada manfaatnya, itu kan melewati banyak hal kan gitu. Iya betul. Banyak hal, karena itulah kita menghibur anak-anak muda yang punya perhatian pada agama, ramaikan YouTube kita, ramaikan TikTok kita, lebih ramai dengan kebaikan daripada yang tidak baik gitu. Gitu kan? Iya. Itu caranya, sehingga ketika kita buka itu banyak yang baiknya gitu. Sekarang kan masih minoritas yang baiknya. Iya betul. Ya yang lainnya masih ya tentu masih masuk kategori merusak pandangan kita yang boleh jadi kita khawatir merusak kebesaran pahala kita gitu dari puasa ini gitu ya. Yang kedua adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Kalau ada seseorang ngajak bicara yang kurang baik atau mengancam kita dan lain sebagainya, maka cukup kita mengatakan Allahumma inni shaim, mohon maaf saya sedang berpuasa, sedang saum. Sebab hadirin sekalian, dalam hadis Nabi disebutkan man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayada ta'ama wa syaraba. Barang siapa yang lisannya tidak bisa meninggalkan kata-kata buruk, ghibah, ngerumpit dan lain-lain, maka tidak ada kebutuhan bagi Allah pada orang yang meninggalkan makan minum seperti itu. Pada puasanya yang model begitu gitu. Ini kan mengerikan ya. Jadi hifdzul lisan luar biasa, dan itu harus kita lakukan di Ramadan ini supaya di luar Ramadan nanti juga kita bisa menahannya ya. Kemudian kaffus sam'i anil isgha ila kulli makruh ya. Yang ketiga adalah puasa telinga dari mendengar hal-hal yang diharamkan. Sebab katanya
sesuatu yang mendengarnya haram, yang melihatnya haram, ya, sesuatu yang mengatakannya haram, mendengarnya pun haram, gitu. Ya, yang mengatakannya haram, kata-kata bohong haram, ghibah haram, membicarakan orang lain haram, maka mendengar orang yang membicarakan orang lain itu juga haram. Itu sana haramnya. Itulah salah satu yang harus kita lakukan dalam rangka puasa telinga. Jadi artinya kalau ada teman kita yang ngerumpi orang lain, tegur, berhenti ya. Kalau nggak berhenti saya lari, karena saya nggak mau mendengar itu. Karena mendengar ngerumpinya kalian, mendengar gibahnya kalian, kan saya juga sama ikut bergibah, gitu kan. Kita hadirin sekalian, sama'una lil kadhibi akaluna lis-suhti. Ini adalah firman Allah terkait dengan perilaku orang Yahudi, teguran. Tentu teguran kepada orang Yahudi, kepada ahli kitab, itu kan sama dengan juga teguran bagi kita dalam Al-Quran, kan? Betul. Mereka itu sama'una lil kadhibi, getol mendengarkan kebohongan. Akaluna lis-suhti, getol ya melakukan, mengkonsumsi urusan-urusan yang haram. Jadi sama'una lil kadhibi, mendengar kebohongan, dilarang ternyata. Apalagi kemudian melakukan atau mengatakan kebohongan itu sendiri. Fasukutu 'anil ghibah haram. Ya, bahkan kata Imam Ghazali, diam dari ghibah, maksudnya orang menggibah kita diam, tidak melarangnya, maka juga hukumnya masuk kategori ghibah. Innakum idzam mithlukum, kalau begitu kalian sama dengan mereka, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah al-kaffu kaffu baqiyati jawari 'anil atham. Yang selanjutnya adalah menjauhi sebagian anggota badan yang lain. Tadi disebutkan khusus ya, mata, kemudian telinga dan lidah. Itu kan yang paling pokok nih, yang paling pokok banget. Seringkali pelanggaran tersebut mata, telinga dan lidah. Juga kafu baqiyatil jawari, juga menahan anggota badan yang lain, baik itu tangan maupun kaki, dari urusan-urusan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'un wal 'atshu. Banyak yang berpuasa tapi tidak ada nilai puasanya kecuali lapar dan haus, dahaga. Ini banyak maknanya. Katanya huwallazi yuftiru 'alal haram. Orang seperti itu terjadi karena katanya ketika sahur makan yang halal, ketika iftar makan yang haram. Ada juga alladzi yumsiku 'anit ta'amil halal wa yuftiru 'ala luhumin nas bil ghibah wa huwa haram. Ada juga katanya yang dimaksud kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju'un wal 'atshu, itu adalah seseorang yang berhasil untuk menahan makan dan minum, dan ketika sahur dan berbuka makannya halal, minumnya juga halal, tapi terbatalkan oleh ghibah yang dilakukan, ya. Dan mana-mana yang lain, ya. Kemudian berikutnya yang kelima nih, yang menjadi rahasia seseorang bisa menjadi puasanya puasa khusus, selain menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga bagian badan yang lain, juga Allah yastakthira min at-ta'amil halal waqtal iftar bihaitsu yamtali jawfuhu fama min wi'ain abghadu ila Allah min batnin mali minal halal. Jadi kata Imam Ghazali di sini, ya, dia menyimpulkan untuk tidak memperbanyak makanan halal yang masuk dalam perut, gitu. Bahkan dalam perkataan lain menyebutkan beliau, kita juga untuk sampai kepada puasa khusus adalah kita harus memastikan barang halal, makanan halal yang masuk dalam perut kita saat iftar, saat sahur itu lebih sedikit dibandingkan dengan saat makan-makan yang lain di luar bulan Ramadan. Jadi ada taklilut ta'am, ya, ada ada pengiritan, ada pengurangan, penghematan makanan. Kan hanya 2 kali makan, gitu. Dan itulah ya kunci kesehatan, ya, karena mengurangi makanan dengan Ramadan tersebut hanya 2 kali. Dan makannya dikurangi, apalagi makan asupannya yang bergizi, yang tidak, ya katakanlah berkalori tinggi, tidak berminyak, tidak bergula tinggi, tidak tidak tepung, tapi kemudian masih terlihat benda aslinya makanannya. Kalau tepung kan sudah terlihat benda aslinya, kan, gitu. Sudah berubah bentuk. Itu jadi asupannya bagus, ya, asupannya nilai gizinya bagus, seimbang, kepada saat yang sama halal,
saat yang lebih sedikit gitu. Itulah kata kunci kekokohan puasa dia. Dan bisa dirasakan ya, badannya ringan tapi tidak ngantuk, badannya ringan tapi semangat gesit gitu ya. Dan insya Allah diakhiri dengan puasa yang memperoleh pahala besar sekaligus kesehatan. Ya. Karena kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah, dengan puasa kalian akan sehat gitu ya. Ada yang terakhir ya, ayakuna qalbuhu ba'da al-iftar mu'allaqan mutariban bainal khaufi wal raja. Ya, hendaklah yang keenam, supaya kita masuk ke puasa khusus, hati yang berpuasa itu, yaitu kita semuanya, itu mu'allaqan mutariban bainal khaufi wal raja. Mu'allaqan itu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, antara takut dan harap. Takut akan azabnya, harap akan surga atau rahmatnya. Begitu manusia ya. Jadi kita beribadah kepada Allah didorong oleh cinta yang tinggi kepada Allah. Itu dorongan paling utama ya. Mengapa kita beribadah kepada Allah? Karena mahabbah. Karena tingkat mahabbah, tingkat cinta paling tinggi kan ubudiyah. Ya, tingkat cinta tertinggi adalah ubudiyah. Oleh karena itu cinta tertinggi jatuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta tertinggi ya kepada sesama manusia namanya ittiba. Ikut serta mentauladani orang tersebut. Jatuh kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta tertinggi kepada Allah itu adalah mahabbah, yang ujungnya adalah ubudiyah. Cinta tertinggi kepada manusia adalah ittiba, berqudwah. Ya, ujungnya adalah berqudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dorongan ibadah yang berupa cinta tersebut diseimbangkan ya, oleh sayap kanan namanya takut akan azab Allah, oleh sayap kiri namanya harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ya tentu sangat takut pada azab Allah, tapi kita juga sangat berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah lebih hebat daripada azabnya. Rahmat Allah lebih tinggi ya, bisa mengalahkan sangat mengalahkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita amat sangat berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Ya Allah, rahmati kami, sayangi kami, ya Allah ampuni kami, ya Allah beri rahmat kepada kami. Gitu ya. Saya kira itu yang bisa disampaikan pagi hari ini terkait dengan asrarus syam. Mudah-mudahan puasa kita sudah beranjak dari puasa umum menuju puasa khusus. Pada hari-hari tertentu mudah-mudahan nanti sesekali ya, sekian jam dari 24 jam kita masuk puasa khusus ya. Berikan orang lain mah berjam-jam, akan 24 jam khusus atau orang mah ayalah sejam 2 jam khusus ya, yang kaitan pikiran kita tidak terkait apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa Ustaz tadi penyampaian tentang asrarus syam itu, rahasia-rahasia puasa. Sudah saya sejak dulu ya, sejak SMA mungkin sudah mendengarkan tentang materi tentang bukan rahasia puasa, sebut itu kadang-kadang kategori puasa menurut Imam Ghazali. Yang pertama puasanya orang awam, yang kedua puasa khusus, yang ketiga puasa khususil khusus. Tapi ketika mendengar penjelasan Ustaz itu seperti apa ya, menampar gitu kan. Tadi betapa puasa khusus tadi ya, pertama kita bahas puasanya para anbiya dan para wali ya, para ulama, para orang-orang saleh yang terpilih ya, para salafus saleh yang terpilih seperti itu. Jadi ketika kita membayangkan puasa seperti itu bukan sesuatu yang bohong saja ya, bukan sesuatu yang utopis, bukan sesuatu yang tidak ada, tapi itu kenyataan ada saja. Ada. Bagaimana Rasulullah ketika dikisahkan, Rasulullah itu kata Aisyah kalau sholat tahajud sampai kakinya bengkak gitu saja. Ya. Jadi itu memang bengkaknya nggak terasa bengkaknya. Dan tidak terasa. Terasanya setelah sholat. Nah, itu mungkin salah satu ciri khas orang yang saumnya khusus ya, insya Allah. Baik, Bapak dan Ibu jamaah majelis ilmi yang ingin bertanya juga silahkan bisa di chat Zoom Majelis Positif ataupun di chatnya PUI TV, chatnya Madrasah Keluarga, silahkan nanti kita bacakan, nanti jawab oleh Ustadz juga. Tadi Ustadz yang kedua ya, tadi tentang
bahwa Rasulullah sendiri sebenarnya membuat standar ya, yang kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa standar untuk orang Islam kebanyakan, orang umum itu adalah standar yang awal tadi, puasa awam tadi, bahwa asal kita bisa menahan lapar, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak onani, dan juga tidak satu lagi itu Ustaz, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, ya sengaja dimuntah gitu. Itu adalah standarnya puasa kita gitu. Puasa kita ya. Untuk yang standar saja, kadang-kadang saya melihat di masyarakat orang masih nggak sanggup, Ustaz. Masih betul ya. Betul. Jadi kalau orang Sunda ada istilah godin, Ustaz. Pernah dengar Ustaz godin? Pernah, nyemen juga ada istilah nyemen. Nyemen, godin, Ustaz. ya, Nyemen itu apa, Ustaz? Ya sama godin juga. Buka puasa siang hari, orang dewasa gitu kan. Jadi orang dewasa buka puasa siang hari ya. Di YouTube atau di medsos juga banyak katanya itu suka nggak seimbang katanya motor tuh katanya kalau siang di bulan puasa tuh. Ya. Suka pengen ngarahin ke warteg gitu. Itu canda anak-anak anak-anak yang godin mungkin ya. Ya. Betapa ternyata memang hanya untuk menahan lapar dan haus saja itu sudah perjuangan yang berat bagi sebagian kalangan di tengah kita ya. Apalagi tadi untuk menuju puasa yang khusus tadi. Ya betul. Dan semakin berat lagi ketika tadi Ustaz sampaikan bagaimana kita harus godul basor di tengah zaman seperti sekarang ini betul, gitu. Betul. Yang mungkin kalau bab visual itu katanya biasanya laki-laki Ustaz kalau visual. Ya. Tapi kalau lisan sama pendengaran itu perempuan biasanya Ustaz. Karena perempuan lebih banyak jadi persediaan perempuan itu persediaan katanya sehari itu 20.000 ya? Lebih banyak. Laki-laki hanya 7.000. Oh iya, pasti lebih banyak. Jadi kalau perempuan cerewet itu memang disediakannya begitu, kata-katanya banyak. Iya. Hanya kan menjadi baik kalau kecerewetannya diarahkan kepada kebaikan gitu. Subhanallah. Jadi bab gibah, nah ini biasanya kan bab gibah itu kan biasanya di kalangan perempuan katanya, walaupun ternyata tidak hanya perempuan, laki-laki juga banyak yang gibah gitu kan. Jadi belum ada pertanyaan, Ustaz, cuma ada tanggapan nih dari salah satu pemirsa di Zoom, Ustaz. Ya. Oh, sudah ada yang masuk nih. Tapi sebelumnya yang ada tanggapan ini, Masya Allah, bagaimana caranya kita bisa baca Quran tanpa ngantuk, Ustaz? Ya, saya juga belum ada kata kuncinya. Gitu. Yang jelas kalau di luar Ramadan saya punya kata kunci namanya kopi. Ya, kopi itu sangat membantu bagi kita untuk baca Quran melek ya. Saya pagi-pagi kalau dengan kopi, ada sebut 2 juz itu bisa ya. 2 juz lebih dari itu juga bisa. Jadi dengan bantuan kopi ya gitu. Boleh kita bantu itu dan nggak ada masalah. Mudah-mudahan ini jadi wasilah suatu saat asik kita bercengkerama dengan Allah lewat bacaan Quran, suatu saat tanpa kopi pun bisa. Bisa gitu insya Allah. Jadi salah satu strateginya adalah mungkin memperbanyak tilawahnya di malam hari ketika kita bisa sambil ngopi. Ya, memang ini situasi ketika kita sedang betapa dekatnya dengan Allah, sedang dekat dengan Allah, baca Quran memang begitu. Dan prosesnya panjang ya, Oleh karena itu jangan heran kalau di para hufaz itu dilarang mendengarkan sesuatu selain Al-Quran gitu. Jangan heran dulu kan pernah ada viral di lapangan ketika ada musik kemudian dia nutup telinga. Jadi memang sulit sekali gitu kan. Oleh karena itu pendengarannya pun ya memang dilatih untuk tidak mendengar apa-apa kecuali pendengaran yang baik-baik. Dan tentu saja mata kita juga akan khusyuk banget melihat huruf-huruf Al-Quran. Manakala mata kita tidak melihat yang diharamkan atau melihat yang kan kategori pornografi lebih ringan ya dibanding kategori haram ghadul basar gitu ya. Kalau ghadul basar ya lebih ketat meskipun tidak ada hukum pidananya. Kan nggak ada hukum pidananya. Tidak ada. Melihat aurat perempuan yang tidak nutup aurat, tidak berjilbab gitu, nggak ada hukum pidananya. Tapi dampak haram gitu. Jadinya haram dan dampak rohaninya juga tinggi gitu. Oleh karena itulah ya salah satunya mudah-mudahan ke depan masyarakat Indonesia ya kaum muslimah khususnya semuanya nutup aurat. Amin. Kemudian mudah-mudahan dengan nutup aurat tersebut, kalaupun nanti masuk ke area visual, katakan masuk ke YouTube, masuk ke audio visual yang lainnya, masuk ke TikTok dan lain-lain, ya perempuan boleh masuk ke situ itu perempuan yang berhijab, gitu kan. Khususnya untuk kaum muslimah ya. Ya. Kalau tidak terhijab kan berlaku untuk kaum muslimah. Sehingga kita menjadi ringan kan, melihat itu menjadi dalam kategori boleh karena pada menutup aurat gitu. Baik.
Ya begitu memang situasinya pada hari ini. Kita harus jelaskan ini supaya seseorang satu saat paham dan merasakan nikmatnya iman gitu, nikmatnya halawatul iman. Ya apa namanya, ini saja saya alhamdulillah beberapa bulan ini berhasil mengurangi makan ya, dan makan yang lebih sehat gitu. Ternyata ketika berbulan-bulan terjadi, si tubuh menahan gitu, menahan untuk makan lebih banyak, menahan untuk makan yang kurang sehat gitu ya, tertahan gitu, karena kebiasaan tadi. Nah seseorang juga akan bisa menahan ya pandangan-pandangan buruknya ketika terlatih gitu, ketika berlatih seperti itu. Dan ketika terlatih, dia tidak merasa keinginan lagi untuk melihat ya katakanlah apa namanya, bukan porno ya, gambar-gambar yang masih tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat secara syar'i gitu. Tidak menutup aurat secara syar'i, sudah menutup aurat tapi belum syar'i gitu. Ya kalau di luar itu kan sudah pornografi ya. Betul. Sudah pornografi. Jadi kata kuncinya itu latihan saja. Latihan kata kuncinya, latihan. Karena riyadhah betul. Jadi latihan rohani itu namanya riyadhah. Dalam konteks modern riyadhah itu olahraga. Iya betul. Tapi asalnya kalimat riyadhah bukan olahraga, riyadhah itu. Tapi latihan rohani asalnya. Hanya di bahasa modern latihan fisik pun namanya riyadhah gitu. Padahal asal kata riyadhah itu latihan rohani, latihan akal. Tapi di masa modern saat ini semua jenis latihan namanya riyadhah. Baik latihan fisik, latihan akal maupun latihan rohani. Bahkan riyadhah lebih dimanai latihan fisik hari ini, padahal asal mananya dulu latihan rohani, asal kata latihan rohani. Baik, Ustaz. Dari Kang Baden Badudin, Ustaz, dari Gunung Puyuh, Ustaz. Masya Allah, Kang Baden ya. Izin bertanya, bagaimana cara kita menghadapi hadis-hadis yang dianggap tidak sahih terkait hadis-hadis puasa, Ustaz? Ya, tentu ulama-ulama kan membuat kaidah ya. Hadis-hadis dhaif itu bisa dipegang atau tidak. Ulama mengatakan bahwa urusan hadis-hadis yang terkait dengan fadilah, dengan fadailul a'mal dengan amal-amal, anjuran amal-amal baik, yang tentu amal-amalnya amal-amal soleh, tidak bertentangan dengan syariah itu dipersilahkan. Tetapi tentu tidak dhaif jiddan ya, tidak lemah banget gitu. Dan kemudian ya pada saat yang sama sepanjang gitu di tema itu ada hadis yang sahih, mungkin lebih baik kita ambil yang sahih di tema itu. Yang dhaifnya tidak kita pakai gitu ya. Saya kira itu. Kalaupun kita bisa, kalaupun kita terpaksa kalaupun kita mau memakainya, itu ansih hadis-hadis yang tidak berhubungan dengan hukum-hukum syariah, tapi berhubungan dengan fadilah-fadilah amal soleh, gitu kan. Dan kemudian itu pun disyaratkan tidak dhaif jiddan, tidak dhaif banget ya, tapi dhaifnya dhaif biasa gitu. Ada kelemahan pada sanadnya atau pada matanya. Seperti itu, Kang Baden. Ya, insyaallah ya, karena memang di bulan Ramadan ini biasanya kita mendengar juga hari pertama katanya malaikat akan bagaimana, hari kedua gitu sebenarnya itu ya mungkin kita tidak memungkini malaikat kan pasti malaikat itu ketika motivasi mungkin saja. Ya, ketika kita berbuat baik itu malaikat membaca istighfar untuk kita. Ketika apa namanya kita baca salawat, malaikat pun baca salawat untuk kita. Kan salawat malaikat untuk kita adalah permintaan istighfar kepada Allah. Jadi salawat malaikat untuk kita sama dengan para malaikat memintakan istighfar untuk kita kepada Allah. Kemudian salawatnya Allah kepada kita sama Allah mengampuni kita kan gitu. Kan salawat itu beragam ya. Ada Allah bersalawat atas Nabi. Allah bersalawat, malaikat bersalawat atas Nabi. Manusia biasa kita ini bersalawat atas Nabi. Tapi Allah pun bersalawat atas kita. Malaikat pun bersalawat atas kita. Gitu. Justru ketika kita baca salawat sekali saja untuk Nabi, Allah bersalawat untuk kita malah 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyar salawat. Ya. Jadi barang siapa yang baca salawat sekali saja kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah bersalawat pada orang tersebut, maksudnya mengampuni orang tersebut 10 kali. Gitu. Seperti itu. Jadi luar biasa salawat itu. Jadi salawat itu sebuah ubudiyah yang Allah sebuah perilaku yang Allah melakukannya ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Luar biasa Allah menyatakan diri bahwa aku bersalawat pada nabi, kemudian malaikat bersalawat pada nabi, wahai muslim salawatlah kalian pada nabi kan itu. Luar biasa seperti itu. Baik, selanjutnya dari Lita Julita Ustaz dari Bandung.
Untuk mencapai puasa khusus Ya. kan harus makan yang halal dan thayyib, Ya. halal dan sehat, Ya. dan sedikit ya Ustaz. Ya. Apakah berarti puasa itu akan membuat berat badan berkurang, Ustaz? Itu puasa khusus ya, bukan khusus. Bukan khusus ya, baru khusus saja. Baru ya, khusus tengah-tengah ya. ya. Betul itu. Iya, iya. Betul. Ya, banyak pihak ketika ingin menurunkan berat badan supaya ideal, Ya. kan berat badan ideal itu enak ya. Betul. Saya 6 bulan Ustaz lalu mengalami 6 bulan lalu berat badan saya 98 kilo. Iya. Sekarang tinggal 84 kilo. Iya. Ya. Jadi turun 14 kilo. Itu ringan luar biasa. Bergerak ringan, naik Ringan tangga ke ringan, lutut ya, ringan ringan ke ke lutut, kaki, gitu. ketika berdiri dari sholat juga ringan. Iya. Termasuk alhamdulillah sholat rakaat-rakaat sholat kita jalani dengan ringan. Ya bayangkan kalau saya turun lagi jadi 75 kan lebih Iya, ringan ringan lagi, Ustaz, Insya betul. Allah bismillah. Mudah-mudahan Di saya samping- termotivasi tadi. Di samping saya juga bisa puasa menjalani minimal puasa khusus. Amin. Mudah-mudahan salah satu tandanya adalah berat badan saya lebih turun menjadi 75 atau 80 lah minimal Amin, gitu ya. amin, amin, Terus sehat amin, sekaligus ya. Seperti itu insya Allah. Tapi ada juga bilang, Ustaz, jangan diniatkan kita puasa Ramadan untuk Ya. turun berat badan, Ustaz, katanya. Iya, tidak kita niatan, tapi niat yang baik dan puasa yang baik itu berdampak pada turun berat Berdampak ya, badan. efek, Ustaz ya. Efek saja. Iya, Betul, iya, betul. Kita dilarang puasa untuk menurunkan berat badan. Tidak, Iya. puasa lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Hanya saja ternyata pada saat kita puasa lillahi ta'ala, berat badan juga turun. Iya, Gitu. betul. Kan untung Itu luar biasa. efek Itu- positif, Ustaz, ya. Itu didiklat oleh Rasulullah kan. Iya. Sumu tasihu gitu. Saumlah kamu maka insya Allah kalian sehat. Itu ya. kasal dari Rasul. Subhanallah. Tapi sebaliknya justru kita saat mungkin Ya. karena kita untuk mencapai puasa awam aja kayaknya ya perlu perjuangan, Ustaz. Jadi menahan lapar dan haus itu hanya memindahkan makan, Ustaz. Itu dia. Jadi umum Jadi saja masyarakat kita Masih berat, ya, masih banyak kita banyak, masih iya, berat. iya. Apalagi buat khusus, makanya ini harus diungkap Ya. supaya kita termotivasi untuk itu. Betul. Nah, dampak positifnya selain tentu dampak pahala dan dampak rohani, Betul, betul. juga ada dampak fisik Iya. yang berdampak pada rohani juga. Iya, Kan iya, fisik iya. yang kuat, fisik yang sehat, fisik yang lebih langsing, Iya. itu lebih memudahkan kepada kita untuk taat pada Allah gitu. Iya, betul. Hanya dampaknya kepada ketaatan lagi kembali Iya, kepada iya, kita, kembali insya kepada Allah. kebaikan lagi. Oleh karena itu teman-teman para pakar di Barat mengatakan bahwa tidak ada cara diet yang paling ideal ya selain dari diet puasa. Puasa ya. Tapi tadi makanannya dikontrol gitu kan. Iya, iya. Kalau diet puasa kemudian hanya mindahin makan ya emang tidak jadi. Gitu. Akhirnya. Udah gitu udah mindahin ditambah lagi Iya. porsinya. Nah, dan para ulama sudah mengingatkan itu kan. Iya, iya. Sampai-sampai menjadi sebuah pertanda bahwa seseorang itu masuk ke puasa khusus manakala makanannya terjaga. Betul, betul. Terjaga dari urusan haram, Iya. terjaga dari tidak lebih banyak ya Lebih banyak dibandingkan dan dengan juga puasa. menyehatkan, Ya, Ustaz. ya, Itu saya katakan untuk yang awam saja susah karena di Bandung sendiri, Ustaz, nomor 1 untuk buka tuh bala-bala, Ustaz. Ya, bala-bala. Ya, bala-bala itu halal, nggak ada masalah halal. Cuma kan tapi efek untuk Cuma toyibnya Nah, itu itu. terjaga karena di situ tepung. Tepung itu sulit untuk dicerna. Iya. Karena sudah jauh dari benda aslinya. Iya, iya, Aslinya iya. gandum, sudah tepung. Yang kedua, efek minyak goreng. Iya, betul. Minyak gorengnya menjadi lemak jenuh, Udah sulit itu mahal dicerna. lagi. Sulit dicerna. Jadi bayangkan tepungnya dan minyak gorengnya itu jadi lemak jenuh, Iya. masuk ke dalam perut sulit dicerna. Ketika sulit dicerna karena karena lemak jenuh, Iya. maka berdampak tidak keluar sebagai energi, sebagai Iya, kalori. betul, betul. Dampaknya jadi lemak, Jadi dampaknya lemak, jadi gemukan ya, lama-lama betul, kan. betul, betul. Dampaknya perut buncit dan lain-lain. Cukup panas. Selanjutnya, Ustaz, dari Leni Hasnawati di Bogor. Iya. Apa, Ustaz, trik-trik agar selama menjadi saum Ramadan tidak banyak ngantuk sehingga tertidur? Apa saja sebaiknya yang harus kita hindari, Ustaz? Apakah begadang dikurangi atau gimana, Ustaz? Ya, ketika ngantuk dan kemudian tertidur, wajar-wajar saja, nggak ada Wajar, masalah. Wajar saja, itu manusiawi ya. Hanya saja perlu di-manage dengan baik. Katakanlah habis subuh ngantuk, jangan dipaksakan ngantuk. Iya. Mending dijalankan aja, Iya. gitu kan. Dijalankan aja. Tapi pernah ada orang bilang kepada saya, Iya. Ustaz, kalau tidak ditidurkan sama sekali dari antara subuh sampai zuhur, memang kita kerja juga jadi masalah gitu. Iya, Ya betul. udah, kalau memang seperti itu situasi, silakan tidur. Tapi tidurnya di-manage dengan baik, jangan tidur setelah subuh gitu kan. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki itu antara Di pagi hari, ya? di pagi hari antara ba'da subuh sampai dengan terbit matahari. Masya Allah. Di waktu itu hindari jangan sampai ada tidur sedikit Tidur, pun. Nah, katakanlah kalau sudah
apa namanya, kalau sudah terbit matahari, nah silahkanlah tidur, tapi tidurnya juga tidur untuk menghilangkan kantuk. Katakanlah maksimal setengah jam gitu. Maksimal saja. Nah, maksimal setengah jam. Bukan minimal. Bukan minimal. Tapi kalau kemudian jam maksimal, kemudian setelah terbit matahari tidur sampai zuhur ya, itu mah tuh. Nah, artinya kebanyakan tidurnya. Kebanyakan tidurnya karena pada saya kantuk-kantuk seperti itu kantuk yang perlu diselesaikan segera dan tidak perlu banyak gitu. Yang perlu banyak itu perlu banyak dan berkualitas tidur malam. Kalau tidur siang itu sebentar saja selesai. Qailullah selesai. Bahkan kalau kemudian ditahan ya dengan gerak tubuh, dengan bergerak-gerak untuk tidak tidur sama sekali meskipun pagi setelah terbit matahari, ditahan sampai menjelang zuhur. Namanya qailullah. Sebelum zuhur qailullah. Jadi sebelum zuhur tidur, kemudian ya 10 menit menjelang zuhur sudah bangun gitu kan, atau pas zuhur sudah bangun sehingga langsung sholat jamaah. Atau setelah zuhur sebentar, sebentar. Ya saya sering dulu waktu jadi gubernur setelah zuhur tuh geletakan ketiduran gitu kan. Setengah jam ketiduran, orang nggak berani ngebangunin. Waktu itu ya, pada saat bangunin aja. Nah, seperti itu qailullah. Qailullah malah dianjurkan. Bukan lagi boleh tapi dianjurkan. Jadi mendingan saya anjurkan tidur ngantuknya ditahan dengan beragam cara, karena ketika ngantuk itu, katakan saya baca Quran pagi-pagi terus ngantuk, taruh Quran gerak-gerak hilang ngantuknya. Ketika hilang baca lagi, nanti kalaupun kita mau perturutkan tuh tidur tadi qailullah tadi, bahkan itu kalau kita perturutkan tidur di qailullah, kita melakukannya itu masuk kategori ibadah. Subhanallah. Jadi itu ada ini Ustaz, ada fenomena di perkantoran. Itu ujiannya berat sekali ketika ba'da zuhur itu kan ada kajian ba'da zuhur. Sebenarnya di situ harusnya qailullah paling nikmat. Nggak apa-apa. Di Jepang malah ada qailullah itu dibuat baik sebelum makan siang atau setelah makan siang dibuat qailullah. Kursinya katanya untuk para pekerja tertentu dibuat qailullah karena setelah qailullah segar lagi. Ada hadis Nabi, qilu fa inna syaitan la yaqil. Berqailullah lah, sebab setan tidak qailullah. Masya Allah. Hadis Nabi ya, hadis sahih. Keras. Hadis sahih itu. Baik Ustaz, dari YouTube Ustaz ada Asep Yahya. Ustaz, bagaimana di antara kisah para salafus soleh yang berusaha istiqomah dengan amal-amal di bulan Ramadan, Ustaz? Gimana? Ada beberapa kisah, Ustaz? Ya banyak kisahnya ya. Umpamanya Mujahid ya, seorang tabi'in, dia yang mengatakan itu. Jadi kami di masa kami ketika hari-hari biasa kami biasa menamatkan Quran 7 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari gitu kan. Ada yang paling malas 30 hari. Gitu, tapi ketika Ramadan tiba saya bisa 3 hari sekali. Ketika Ashur al-Akhir tiba bisa sehari sekali gitu. Seperti itu hadirin sekalian. Jadi kisah-kisah mereka seperti itu, dan kisah-kisah hari ini juga banyak ya. Nanti saya punya anak yang bungsu ya sudah bisa menamatkan Quran 1 hari semalam gitu. Subhanallah. Ya Quran dari 24 jam sudah khatam ya Pak. Ya siang sekian, malam sekian dia baca. Tiba-tiba laporan Pak udah tamat nih hari ini satu tamatan Quran, bisa ternyata gitu. Jadi artinya saya dulu sebelum terbukti di alam nyata hari ini kan apa iya sambil hafal gitu ya, mungkin satu khataman dalam satu rakaat, apa mungkin seseorang bisa menamatkan sehari semalam, ternyata hari ini biasa. Para hufaz itu biasa melakukan seperti itu. Dan dengan demikian bahwa situasi itu sangat mungkin terjadi. Bahkan saya punya teman ketika dia pergi ke Amerika, naik pesawat di Cengkareng baca juz pertama sampai di Los Angeles juz 30 tamat. Allahu Akbar. Sehari semalam memang udah. Jadi di perjalanan tamat Al-Quran itu biasa, ya Allah. Saya nyoba ketika mau umroh, saya bertekad pokoknya baca Quran. Ternyata karena 2 jam geus ngantuk. Langsung udah ingat-ingat jalan Dubai. Tapi alhamdulillah, ya kira-kira saya pernah mengalami dalam perjalanan Jakarta sampai ke Jeddah, pernah mengalami 5 juz lah gitu ya. Kan alhamdulillah pengalaman istimewa dalam kehidupan. Kan belum bisa hasil dari itu, tapi bisa gitu. Terus gini Ustaz, gimana kalau misalnya ada orang yang niat saya tilawah karena susah tidur, Ustaz. Gitu. Ya jadi tilawah itu supaya ngantuk, Ustaz. Nggak masalah. Bagus, nggak masalah. Gitu. Ya. Nggak masalah. Misalnya ada yang insomnia, katakanlah gitu ya, insomnia. Terus dia baca Quran dengan target jangan bagus. Insya Allah bagus. Ya? Karena masalah bagus. Masya Allah. Karena salah satu cara
mempercepat tidur dan tidurnya berkualitas juga zikir kan? Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar terus gitu, zikir sampai Kemudian zikirnya dia lupa tertidur. dan ngantuk langsung tertidur. Betul. Nah sekarang zikir subhanallah walhamdulillahnya diganti dengan Quran sama aja. Sama kan? aja. Baik, dari Facebook sudah bertanya juga Ustaz, Ya. Kak Yulis Taylor. Wah, Ya. ini seorang penjahit nih. Ustaz, untuk bayar hutang puasa yang dulu-dulu waktu itu kita belum ngerti cara bayarnya itu bagaimana Ustaz? Kalau masih ingat betul ya, berapa hari ya dibayar saja dengan puasa qada ya. Ya, Tapi kalau sudah nggak tahu kapan ini, di masa muda banget ya, masa milenial banget saat itu, gitu. Sekarang udah kolotnial. Ya tentu dengan banyak istighfar, banyak tobat pada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbanyak amal soleh, memperbanyak puasa sunnah, memberi buka untuk orang lain juga gitu ya. Itu sudah mudah-mudahan innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Ya. Selanjutnya dari Pak Ginanjar ini, apakah betul tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah? Ya betul, ibadah. Jadi seseorang itu ketika melakukan urusan-urusan halal, ya, apalagi dengan niat yang baik, itu ibadah. Ya, ibadah ya. Pasti seperti itu. Oleh karena itulah mari kita hadirkan tidur dengan penuh ibadah. Di antaranya ketika kita mau tidur menghadap ke kiblat, kemudian tangan sebelah kanan ada di bawah menghadap kiblat, sebagaimana mayat ngadep kiblat kan, persis mayat. Kemudian membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Trigakul ya, Trikul, membaca Trikul. Kemudian membaca doa tidur, yang doa tidur itu banyak banget beragamnya ya. Dan doanya mirip-mirip kesiapan untuk mati gitu. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka ma matuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amataha faghfir laha. Ya Allah, engkau menciptakan jiwaku ya, dan engkau pula yang mematikan jiwaku. Jika setelah tidur engkau kemudian menghidupkan kami, maka ampuni kami, ampuni aku. Jika ternyata pada saat tidur engkau mau mewafatkan kami, maka ampuni kami. Jadi persiapannya tidur itu persiapan mati gitu. Luar biasa. Dan itulah tidur yang sepanjang tidurnya berpahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terkait dengan puasa, ya tentu saja kalau tidurnya saja berpahala, apalagi meleknya ya, gitu. Tidur mubah itu tidur mubah dengan baca doa itu berpahala. Ramadan apalagi karena di bulan Ramadan pun sudah berpahala. Makanya kalau orang yang licik dalam tanda kutip katanya, saya mah ibadahnya tidur aja katanya. Ya itu siasat yang kurang bagus. Siasat yang kurang cerdas itu kan. Ya dia ngantuk tidur karena ngantuknya tidurnya untuk sebuah ketaatan supaya segar lagi berpahala. Betul, Ustaz. Saya dapat insight dari Ustaz tadi, baru tercerahkan saya bahwa ternyata memang kan tidur itu kan seperti layaknya kita akan meninggal gitu, ya, kita akan mati. Betul. Jadi ketika kita bulan puasa, tidurnya kita seperti kita akan mati, bismika Allahumma ya amut gitu kan. Ya, betul. Itu doanya. Ya. Masyaallah. Jadi ketika ngantuk katakan bismika amut gitu. Terus baca doa bismillahirrahmanirrahim. Wah, tidurnya itu. Dan kalau kemudian melek lebih giat lagi beribadah, lebih bagus lagi gitu. Tidurnya sudah bagus apalagi meleknya. Amin. Dari Erni S. Rosidah di Bandung, Ustaz. Bagaimana Ustaz kira-kira teknis Ustaz sehari tilawah dan nanti kemudian bisa 30 juz, baru bisa sehari 5 juz? Ini luar biasa ya, sehari bisa 5 juz ya. Alhamdulillah luar biasa, top lah luar biasa. Hatam ya. Jadi sudah seper-6 ya, sehari seper-6. Sudah luar biasa, barakallahu fiik. Allah berkahi anti gitu ya. Luar biasa, pertahankan. Tentu ya kita yang belum juga, mari kita baca lebih banyak Al-Quran. Jika masih belum banyak ya usahakan 1/4 juz. Belum banyak juga usahakan setengahnya. Satu halaman. Usahakan satu halaman, 1 lembar, 2 lembar. Usahakan mungkin satu saat bisa 1 juz. Jadi istimewa banget lah. Ya, jangan berharap bahwa ketaatan tersebut langsung lompat gitu, loncat. Biasa gitu. Awal dulu. Kalau kita sudah sampai juz saja sehari udah luar biasa. Wah, istimewa luar biasa. Apalagi di atas juz per hari. Iya. Dari Bu Leni kembali nih Ustaz. Tilawah Quran itu lebih baik disertai arti terjemahan atau yang paling banyak baca Al-Qurannya Ustaz? Ya. Silahkan mana pilih saja ya. Pilih. Ada yang ingin baca Quran sekaligus terjemahannya supaya lebih meresap maknanya. Ada juga yang mengejar, saya malah ngantuk kalau baca terjemahan, mendingan langsung aja, silahkan, nggak masalah. Dua-duanya tentu memahami dengan membaca yang memahami lebih bagus.
membacanya saja sudah berpahala, tengartinya sudah berpahala. Luar biasa Al-Quran ini. Al-Quran kitabun munazzalun ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbadu bitilawati. Quran adalah kitab yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membacanya saja ansih sudah menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya tata membaca terbata-bata pun diberi pahala, ya. Baik. Jadi Allah sangat menyenangi seseorang yang membaca Quran yang terbata-bata, dapat 2 pahala. Dia membaca Qurannya dapat pahala, dan dia mengentaskan dirinya dari terbata-bata menjadi lancar juga adalah pahala tersendiri. Jadi ya tata itu terbata-bata, ya. Ya tata saja itu dicintai Allah. Kemudian dia berusaha untuk lebih lancar dengan tajwid dan makhrajul huruf yang dengan baik, itu lebih dicintai Allah lagi, luar biasa. Dan satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Kata Rasulullah, aku tidak melihat alif lam mim satu huruf, tapi alif lam itu alif satu huruf, lam dan mim satu huruf masing-masing. Luar biasa kan? Bayangkan kalau satu juz berapa huruf satu juz itu? Oh, luar biasa. Saya nggak tahu. Satu huruf dibalas 10 kebaikan kan? Satu juz berapa huruf satu juz kan? Iya. Apalagi 5 juz tadi, ukhti tadi, Bu Reni tadi, ya, luar biasa. Baik, mungkin pertanyaan terakhir saja dari Pak Duding Jaharudin. Oh, ada lagi nih. Ustadz, kalau sedang hamil 7 bulan, bolehkah diganti dengan fidyah mungkin ya? Dan bisa dibayar tunai per minggu? Ya. Gitu. Jadi selama Ramadan udah hamil, udah 7 bulan. Ya, tentu ini kan seseorang yang hamil itu adalah seseorang yang khawatir kalau dia puasa takut kan, kuat kan gitu, kuat tapi khawatir ke janin gitu ya. Khawatir ke janinnya gitu. Ya tentu dia buka puasa, dan terbaik dia membayar fidyah sekaligus mengqadha puasa pada saat suatu saat nanti sehat, melahirkan terus sehat lagi dibayar puasanya. Diqadha ya, Ustaz, bukan bayar fidyah ya. Bukan bayar fidyah, karena pada dasarnya orang yang hamil kan kuat berpuasa, hanya saja khawatir akan generasi ke depan bermasalah kalau kemudian dia berpuasa, asupannya berkurang sehingga tidak anak yang kurang gizi nantinya ketika lahir. Maka dengan demikian dia boleh tidak berpuasa, ya bagus. Kalau juga bayar fidyah juga dia harus melaksanakan qadha ya setelah sehat nantinya. Baik. Ya saya kira untuk pertanyaan nanti kita akan bahas lain lagi. Ustaz, terakhir nih Ustaz. Sekarang kan tanggal 5 April Ustaz. Hari Selasa 5 April 2022. Nah, ternyata PUI itu 5 April itu diperingati sebagai Hari Fusi, Ustaz. Ya. Jadi tadi Pak Baden juga mengucapkan selamat Hari Fusi. Ya betul. Saya juga. Jadi Ustaz nggak sampaikan untuk jamaah PUI, Ustaz. Ya. Alhamdulillah 5 April adalah Hari Fusi antara PUI yang asalnya bermarkas di Majalengka dan PUI yang bermarkas di PUI yang bermarkas di Sukabumi, itu fusi di Kota Bogor ya. Tahun 52 ya. Pada saat fusi Kiai Ahmad Sanusi sudah wafat saat itu, yang ada Mr. Samsudin dengan Kiai Haji Abdul Halim saat itu. Rencana fusi sudah lama direncanakan oleh kedua tokoh, yaitu Kiai Haji Ahmad Sanusi dan Kiai Haji Abdul Halim. Tapi terlaksananya ketika Kiai Haji Ahmad Sanusi wafat, tapi diwakili oleh tokoh lain namanya Mr. Samsudin. Yang sekarang namanya Mr. Samsudinnya diabadikan di Rumah Sakit Samsudin, kemudian di Sukabumi, kemudian jalannya juga ada Ahmad Sanusi, dan alhamdulillah di Majalengka juga sekarang ada Jalan Abdul Halim. Alhamdulillah. Dua-duanya adalah tokoh besar yang menjadi anggota BPUPKI. Jadi kita PUI sudah berulang tahun, ulang tahunnya ke 100 berapa? 104. Ke 104 jika dihitung dari kelahiran 1917. Tentu kalau dihitung dari fusi sudah ke berapa tahun? 52, sekarang udah 70 tahun. Jadi fusi yang ke-70, kelahiran yang ke-114. Mudah-mudahan PUI sebagai organisasi dakwah, organisasi kemasyarakatan tetap eksis ya, untuk menghadirkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan menghadirkan masyarakat yang beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya. Tentu pengejauhan tahannya ada lewat lembaga sosial, ada lewat lembaga pendidikan, itu yang kemudian dilaksanakan PUI. Dan pada perjalanannya sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia ya. Insyaallah. Ada di Bali, ada di Papua, ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat, ada di Maluku ya, ada di Sumatera Selatan ya, alhamdulillah.
Sehingga dengan demikian PUI bersama ormas-ormas yang lain menyemarakan dakwah di Indonesia, dakwah terhadap Islam yang moderat, Islam yang wasatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin insyaallah. Ya. Demikian. Baik. Ya kalau Ustaz. Baik, dan jamaah Majlisul Ilmi kajian Badan Subuh kali ini itulah tadi bahasan kita ya, khusus tentang rahasia puasa untuk pertemuan pertama kita di bulan Ramadan ini. Dan marilah kita salurkan rezeki kita, sebagian rezeki kita dengan membayarkan infak, zakat, sedekah terbaik kita melalui Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah PUI di rekening BSI Bank Syariah Indonesia 7150807675. Ya. Di tayangan ada ya, sekali lagi rekening infak zakat sedekah Lajis PUI di BSI Bank Syariah Indonesia 7150807675. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini balasannya berlipat ganda. Baik, kita akhiri pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.